lumayan kewalahan nih Bu. Laptop saya error, jaringan listrik semua mati. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cindy dalam podcast Citra Bangsa Bedana. Teman-teman, episode kali ini Cindy kedatangan tamu, dua orang ibu-ibu yang cantik sekali, yang pastinya berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Di sini sudah hadir bersama Cindy ada Ibu Yane Mirakore STH sebagai Kepala Sekolah TKI Kristen Citra Bangsa dan juga salah satu yang terpilih menjadi Kepala Sekolah Penggerak 2021. Dan juga ada Ibu Dihartati yang juga selaku Kepala Sekolah SD Citra Bangsa dan juga terpilih sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Shalom Ibu berdua. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Kesibukan selama pandemi ini apa Ibu? Ya, kesibukan selama pandemi ya kita sebagai kepala sekolah ya pastinya beraktivitas di sekolah, mengontrol segala sesuatunya yang berkaitan tentang pembelajaran daring. Kalau dari Bu Yati sendiri? sama. Kegiatan kami sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati, kepala sekolah SD, mengontrol semua kegiatan pembelajaran terkait dengan pembelajaran daring. Tapi kami juga di TK ada pembelajaran luring, dalam artian guru-guru ada juga yang home visit ke rumah. Oke, baik. Home visit ke rumah. Nah Ibu, selama pandemi ini Bu, kan banyak sekali nih kasus mulai kembali hitam ya kita di Kupang ini, pelan-pelan juga belum terlihat titik terangnya juga nih Bu. Terkait COVID ini, apa sih yang menjadi kendala utama dari murid-murid, dari siswa-siswi yang mungkin paling menonjol nih Bu? Dari Bu Yani duluan mungkin. Iya, kalau untuk anak TK itu sendiri ya, namanya anak-anak, mereka ada di dalam masa-masa bermain. Jadi ketika mereka belajar itu, mereka harus berhadapan dengan laptop dan lain sebagainya, membuat mereka jenuh, bosan. Jadi tantangan kami yang ada di TK Kristen Citra Bangsa, khususnya guru-guru pada saat pembelajaran daring itu, kami harus membuat satu kesepakatan bersama dengan orang tua di rumah agar orang tua bisa mendampingi anak pada saat kegiatan pembelajaran daring. Baik. Kalau dari Ibu Tati? Kalau sebenarnya hampir sama ya, karena kita sudah melewati hampir satu tahun lebih masa pandemi ini dan anak belajar dari rumah. Kalau keluhan dari orang tua bagaimana Ibu? Keluhan banyak sekali keluhan. Keluhan banyak sekali, tapi salah satunya yang paling penting adalah kebosanan anak-anak dalam belajar daring. Karena kan apalagi anak usia SD. Anak usia SD ini tidak mungkin tahan duduk di depan laptop ya. Laptop di depan HP sepanjang waktu, karena naluri anak-anak SD ini itu belajar sambil bermain, berinteraksi dengan kawan-kawan yang sebaya. Itu yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa lepas dari masa-masa seperti itu. Jadi ya kami juga harus mengkolaborasi sebetulnya ya, pembelajaran kami ini tidak hanya melulu daring, tapi kami juga mengkombinasikan dengan luring, kadang membuat proyek-proyek yang menyenangkan. Mereka bisa belajar di luar rumah mereka, mereka bisa melakukan sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain di sekitar mereka. Jadi paling tidak kegiatan tersebut bisa mengurangi lah rasa kebosanan mereka. Baik Ibu, kalau masih terkait ini dengan sekolah daring, apa sih perubahan yang paling menonjol selama sebelum dan sesudah COVID ini? Kalau SD ya, yang paling menonjol ini memang ini ada positifnya juga ya Ibu Yani ya. Iya, betul. Positifnya adalah kemampuan penggunaan IT ini semakin baik dari guru ataupun anak-anak.
Mereka ini semua sekarang jago-jago Kayaknya loh. orang tua juga loh. Orang tua juga harus belajar. Semakin jago-jago. Saya tunjukkan ya, ini salah satu produk anak kelas 6 nih. Pada saat kemarin dia ini ujian praktek, Oke. mereka membuat poster dengan Inkscape ya. Jadi mereka bisa membuat seperti ini. Jadi Baik. ini salah satu produk mereka, karya mereka ketika mengakhiri pembelajaran di tahun ajaran ini ya untuk Iya, anak kelas 6 ya. Saya begitu terpesona melihat kemampuan mereka, hasil karya mereka yang luar biasa dan bagus-bagus. Jadi walaupun pandemi justru ada keahlian lain yang muncul. Iya, begitu. keahlian lain yang muncul. Jadi yang dulu kan mungkin menggunakan IT masih jarang ya untuk dilakukan dalam pembelajaran setiap hari waktu tatap muka. Tapi sekarang kan mau tidak mau harus. Baik Ibu, mengenai pandemik ini ya kita cuma bisa menunggu ya kan. Menunggu dari pemerintah kebijakannya seperti apa, dan ya cukup berat ya memang kalau untuk sekolah daring. Pasti Ibu mereka juga lumayan kewalahan nih Ibu. Oke Bu, sekarang Cindy mau nanya mengenai sekolah penggerak nih Bu. Sebenarnya apa sih ini program sekolah penggerak ini? Sebelumnya kita tonton dulu video berikut ini ya. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Baik, apa yang kita inginkan untuk sistem pendidikan kita daripada ciri-ciri profil-profil daripada manusia yang kita inginkan pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita ini akan berancang-ancang kepada 6 profil pelajar Pancasila ini. Sebelum kita masuk kepada sekolah penggerak, berbicara tentang sekolah penggerak itu sendiri, kita harus sama-sama mengerti apa itu visi daripada pendidikan Indonesia. Oke, baik Ibu. Iya. Kalau kita berbicara sekolah penggerak, semua guru-guru kita harus belajar apa itu visi daripada pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang bagaimana Bu profil pelajar Pancasila? Ya, kan ada mandiri itu pasti. Iya, betul. Apalagi mandiri, bernalar kritis, Bernalar kritis. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu profil yang wajib dimiliki oleh siswa di yang apa ini? Itu merupakan ini ya output dari sekolah penggerak itu adalah siswanya punya profil pelajar Pancasila yang harus punya berapa item tadi itu? 6 item ya, salah satunya mandiri, berkarakter baik atau berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kebinekaan. Ya, jadi visi daripada pendidikan itu sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sehingga terciptanya pelajar Pancasila yang tadi sudah kami sebutkan kurang lebih ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global, seperti begitu. Oke, baik. Kalau mekanisme sekolah penggerak sendiri ini seperti apa Ibu? ya sekolah penggerak ini adalah sekolah yang berfokus ya, dia punya fokus tersendiri, yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah yang dibicarakan Ibu Yani tadi. Nah, yang paling utama adalah ya harus diawali dengan SDM yang unggul, baik kepala sekolahnya maupun gurunya. Berarti ada kualifikasi, berarti tidak semua sekolah bisa dibuat menjadi program ini. Sekolah Bu. penggerak. Tidak, kalau sekolah penggerak ini dia terbuka untuk semua, tidak ada yang namanya sekolah unggulan. Oh, Kami oke, semua baik. dikasih kesempatan untuk berkompetisi
untuk masuk di dalam kategori sebagai sekolah penggerak. Ya, semuanya ya, sekolah swasta, sekolah negeri, baik unggulan, tidak unggulan, semua diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mendapatkan posisi sebagai sekolah penggerak. Syaratnya itu hanya pada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu paling tidak dia tidak boleh lebih umurnya 57 tahun. Nah, hanya itu saja. Dan dia masih Persyaratannya hanya sebagai kepala sekolah. hanya sekedar dia kepala sekolah tidak lebih dari 50 tahun umurnya, dan dia masih punya masa periode menjadi kepala sekolah. Oke. Karena kan mendapat pendampingan selama 3 tahun sekolah penggerak ini. Jadi ini semuanya terbuka buat sekolah manapun juga, apapun juga, yang penting bisa berkompetisi untuk merebutkan posisi ini. Iya. Dan juga kenapa sampai kepala sekolahnya yang dipilih untuk mengikuti seleksi ini? Karena kepala sekolah ini kalau di perusahaan-perusahaan itu dia seperti CEO, atau kalau di ini dia manajer yang harus memanage sebaik mungkin sekolahnya supaya bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan SDM yang baik, semua yang baik, dan itu bisa menjadi satu nilai jual seperti begitu. Kalau sudah dicapai nih, kan Ibu berdua sendiri sudah menjadi salah satu kepala sekolah penggerak ya Ibu. Apakah ada nanti seperti kayak ada pelanggaran yang mungkin bisa membuat dicabut predikat kepala sekolah penggerak ini? Mengenai pelanggaran nih, saya berbicara mengenai pelanggaran. Ini sebetulnya program ini bukan mengacu pada pelanggaran kemudian bisa dicabut, begitu tidak. Oke, Tapi baik. ini adalah program pemerintah untuk agar sekolah-sekolah ini dapat menggerakkan terutama untuk anak-anak, Iya. supaya punya karakter profil Pancasila. Di sini tidak ada lagi dicabut, tapi setelah terpilih, kepala sekolah ini akan dilatih, didampingi oleh instruktur yang mereka sudah pilih atau tenaga ahli yang mereka pilih. Jadi kita akan mendapatkan 3 tahun pendampingan dari mereka. Oke, setelah mendapatkan pendampingan, Otomatis kita harus mengimbaskan juga kepada sekolah-sekolah di sekitar kita. Oh, jadi bersama-sama begitu Iya, ya, dengan bersama-sama. sekolah-sekolah lain juga. Bersama-sama. Dari Ibu Yana, menurut Ibu setelah mencapai nih akhirnya dipilih sebagai kepala sekolah penggerak nih, apa yang Ibu rasakan? Pertama, saya sangat bersyukur pada Tuhan karena melewati proses itu bukan hal yang mudah. Kami kurang lebih 5.300 peserta yang mengikuti seleksi dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Maaf Ibu, 5.000 itu yang lolos tahap. Iya, yang lolos Satu. tahap 1. Sebelumnya. Yang sebelumnya itu banyak sekali. Dan yang dinyatakan lolos tahap 1 itu hanya 5.300. Dari Setelah- semua dari semua sekolah sekolah di yang ada di Indonesia, Indonesia. Dari tingkat PAUD sampai dengan SMK. Tapi setelah diseleksi tahap 1 itu yang keluar hanya yang lolos seleksi itu hanya 5.300. Kemudian kita diseleksi lagi tahap 2 dan itu yang diambil hanya 2.500. Itu Sampai dari ada berapa tahap sih Ibu? 2. 2 tahap. Oh, oke, baik. Berarti sampai Ibu berdua ini termasuk dalam 2.500 itu. Iya, 2.500 seluruh untuk seluruh Indonesia. Wow. Sedangkan Pencapaian untuk yang Kota luar Kupang, biasa iya. sekali. Kalau Kota Kupang sendiri dari sekian banyak kepala sekolah khususnya TK itu kami hanya 2 sekolah yang 2 sekolah. lolos. SD berapa? 6, Iya. SMP 4 dan SLP itu SMP 3. SMA 5 ya. SMA 5, SMK 3. ya 3 itu. Iya. Apakah ada catatan khusus yang untuk digarisbawahi agar dilakukan oleh sekolah-sekolah jika ingin menjadi sekolah penggerak, Ibu? Catatan khususnya sih ya menjadi sekolah penggerak ya harus ini berjuang untuk mendapatkannya.
Jadi nggak ada catatan khusus sih sebetulnya, kan seperti yang saya bilang tadi, semua sekolah punya hak untuk bisa mengajukan diri menjadi sekolah penggerak asal dengan syarat tadi kepala sekolahnya usianya tidak kurang dari 57 dan punya masa periode menjabat sebagai kepala sekolah paling tidak 1 periode. Nah, di situ pun banyak hal yang kita lewati ya. Yang pertama itu kita harus mengisi CV. CV itu pun CV, kemudian kita unggah CV kita, kemudian ada esai yang harus kita selesaikan, ada 8 poin esai, 1 poin itu ada sekitar 5 item dari setiap esai itu harus minimalnya atau maksimalnya berapa karakter atau berapa kata. Selesai semua esai, selesai kita unduh, baru kita masuk tes skolastik. Itu pun luar biasa perjuangannya. Karena apa? Kan kalau tes tersebut ada tiga tahapan ya. Itu yang pertama verbal benar. Waktu saya klik di kuantitatif, soal tidak muncul sama sekali. Ini bagaimana? Tidak muncul sama sekali, sedangkan waktu kan terus berjalan. Tidak muncul soal, kemudian saya pindah ke yang sesi yang ketiga. Itu pun akhirnya tidak selesai karena ini soalnya juga kurang begitu. Jadi saya nggak tahu ini benar atau salah pekerjaan saya. Saya mengirim pokoknya. Kemudian puji Tuhan ada pemberitahuan lagi, ada susulan. Susulan tanggal 12 itu. Nah, itu baru benar ada verbal, kuantitatif dan penalaran, itu semuanya lengkap dan ya puji Tuhan lah kita bisa mengisinya dengan baik. Terbukti dengan kita lolos di tahap 1. Kalau tahap 2? Tahap 2-nya luar biasa lagi. Lebih ke simulasi dan wawancara. Kami kepala sekolah juga wajib mengajar. Membuat RPP, mengunggah, dan kemudian kami harus praktek mengajar langsung di hadapan asesor dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Dan setelah itu kami harus menghadapi wawancara kurang lebih 1,5 jam online Google Meet di aplikasi Google Nah, Meet ya. itu bersamaan dengan Seroja. Pas tanggal 6 ya kita Seroja toh? Tanggal 5. 6 tuh persiapan. Kita harus ikut webinar untuk persiapan tahap kedua. Kami tidak bisa mengikuti webinar persiapan karena jaringan listrik semua mati. Sampai aduh ini hopeless kita nggak punya harapan lagi untuk bisa mengikuti tes tahap 2 karena kan jaringan nggak ada, listrik nggak ada. Nah, ketika muncullah yang namanya jaringan, saya buka cepat-cepat, kemudian saya lihat di situ ada namanya tim pemantau. Saya hubungi tim pemantau, Ibu, saya sampaikan kondisi yang ada. Ibu, kemungkinan saya tidak bisa tes tahap 2 karena posisi Kota Kupang ini jaringannya mati total. Listrik juga mati total. Di sekolah, di rumah juga seperti itu. Apa jawabannya? Ibu, lakukan saja sesuai jadwal. Bila ada kendala baru reschedule. Jadi nggak ada dispensasi. Nggak ada dispensasi, harus melakukan. Ketika dilakukan baru ada kendala, baru mereka akan reschedule lagi. Jadi ketika saya lihat, saya dapat tanggal 14. Saya cari di mana tuh daerah yang aman, jaringannya bagus dan listriknya sudah menyala. Puji Tuhan, salah satu guru kami ini rumahnya di Mulava, listriknya baik dan jaringan wifi-nya juga tidak terkendala oleh Seroja. Jadi saya mengungsi di rumah orang tua dari ibu guru tersebut. Jadi kita nih kayak kejar-kejaran belum lagi mengupload RPP yang sudah kita persiapkan. Jadi benar-benar ya perjuangan. Chaos sekali ya. Dan simulasi mengajarnya itu kita benar-benar seperti lagi mengajar tatap muka. Jadi seperti anak ada di depan kita dan kita harus mengajar seperti begitu. Kebayang tidak kalau dalam kondisi seperti itu kami harus ini. Kalau Ibu Tati tidak reschedule, kalau saya reschedule karena
saya belum mengupload RPP dan saya langsung menyampaikan ke panitia, saya reschedule. Dan ini yang paling lucu, saya sudah baru sampai di rumah dan disampaikan jam 4 harus langsung masuk di room meeting. Ini yang saya sudah tidak tahu mau mengatasi bagaimana. Kebetulan di rumah itu listriknya padam, tapi tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 menit. Kemudian saya mempersiapkan semua, laptop saya error dan akhirnya saya harus simulasi mengajar dengan HP. Dan puji Tuhan bisa selesai, bisa mengikuti simulasi dengan baik, wawancara dengan baik tepat waktu, dan ya memperoleh hasil yang baik juga. Di tengah-tengah kesusahan. Iya, di tengah-tengah kesusahan yang artinya ya kita berusaha sih ya untuk segala kendala yang ada, kita bisa harus siap menghadapi kendala-kendala tersebut. Sebetulnya ya, motivasi saya mengikuti ini adalah satu, saya ingin menjadikan contoh kepada guru-guru ataupun kepada anak-anak bahwa dalam situasi sulit pun ketika ada kesempatan kita lakukanlah dengan yang terbaik gitu. Supaya kalau kita sudah lakukan yang terbaik hasil itu tidak artinya tidak menjadi nanti proses. Sebetulnya juga nggak jadi tidak menjadi tujuan kami sebetulnya ya. Berhasil puji Tuhan, sangat puji Tuhan, karena kami tahu betapa kompetisi ini betapa sulitnya, betapa sangat Ketat kompetitif, sekali. sangat ketat sekali. Tahap 1 tuh yang SD di Kota Kupang tuh yang lolos itu paling banyak ya, ada 15 sekolah, tapi yang lolos sampai selesai itu hanya 6 sekolah, jadi 8 sekolah gugur di tahap 2. 8 sekolah gugur. Yang tahap 2 ya. Tapi memang ya di NTT ini adalah, kalau saya mendengar dari tim pusat, panitia pusat, bahwa NTT ini adalah peserta terbanyak di seluruh Indonesia yang mendaftar menjadi sekolah penggerak. Jadi 900 sekolah, ya, 900 sekolah di NTT. 5 kabupaten kota. Itu 900 sekolah. Kebetulan yang sekarang jadi mendapat kesempatan itu kami ada 5 kabupaten kota. Kota Kupang, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Rotendao. Kami ada 5. Dan yang terpilih 115-an ya, 115 di NTT, di NTT. Saya merasa bahwa NTT ini semakin ingin berubah, untuk maju. Kalau dilihat dari betapa banyaknya sekolah-sekolah yang ingin atau yang mendaftar di sekolah penggerak. Artinya itu juga hal yang baik ya di NTT ini. Baik sekali. Semakin masing-masing punya motivasi untuk bergerak maju. Nah Ibu, setelah terpilih menjadi salah satu kepala sekolah penggerak, penerapannya Ibu setelah mendapat predikat ini ke sekolah-sekolah seperti apa Ibu? Nah, penerapannya ini sementara dilatih Ibu. Iya. Jadi kami memilih, sekolah-sekolah wajib memilih yang namanya Dewan Pembelajar, Dewan Komite Pembelajar. Nah, itu terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan guru. Kalau di SD ada 4 guru ya. Kalau kami di TK hanya 2. Kalau SD itu 1 guru tingkat awal, jadi kelas kecil, terus tingkat tinggi, guru agama, dan guru PJOK. Ini sekarang sementara dilatih secara online dari pagi sampai sore selama 10 hari berturut-turut ya. Kemudian nanti kami tahap 2, saya dapatnya tahap 2 itu tanggal 9 sampai tanggal berapa ya? 19-an ya, 19 atau 20-an begitu selesai. Kemudian tanggal 30 Juni kami yang sudah dilatih ini 10 hari ini akan IHT, in-house training, guru-guru yang ada di sekolah kami semuanya. Jadi Semuanya. ke semua guru yang ada di sekolah. Oke, baik. Jadi kami melatih mereka selama 10 hari juga, dari tanggal
30 Juni sampai 9 Juli. Jadi nggak ada libur nih sekarang ini kita nih. Nggak ada libur lagi, kita tetap belajar. Nah, implementasinya itu nanti di awal tahun ajaran baru 2021-2022, mulai dari kelas 1 dan kelas 4 untuk anak SD. Kalau untuk Di TK, TK hanya untuk kelompok A dan kelompok B. Jadi tadi yang seperti disampaikan Ibu Tati itu DKP ini, Dewan Komite Pembelajaran ini dilatih kurang lebih 10 hari. Setelah mereka dilatih, diimbaskan ke guru-guru yang ada di sekolah lewat IHT. Nah, dari IHT ini nanti ada satu produk yang akan dihasilkan dari semua kegiatan ini, yaitu kurikulum baru, Bu Tati. Iya. Kurikulum baru yang nanti akan dilaksanakan oleh yang tadi, kalau di SD kelas 4 dan kelas Kelas 1. 1. Kalau kami di TK itu kelas A sama kelas B. kenapa dikelompokkan seperti itu? Iya, supaya gini dikelompokkan supaya lebih cepat. Karena kan kalau paling tidak 3 tahun sudah semua bisa menjalani ya. Kalau kelas 1 naik kelas 2, kelas 3. Kelas 4 kan sudah mulai nih. Iya. Dari awal Iya. 4, 5, 6. Jadi lebih mempercepat pengimplementasian untuk kurikulum yang dibawa oleh sekolah guru penggerak ini, sekolah penggerak. Itu untuk mempercepat saja. Berarti selain dari guru-guru, berarti langsung diterapkan ke siswa-siswa. Iya, juga. ke siswa-siswa. Itu berarti selama rentan waktu yang dari tanggal 30 sampai tanggal 9 tadi itu. Iya. Itu yang IHT-nya. IHT-nya nanti kan pada saat pelaksanaan itu di tahun ajaran baru bulan pertengahan Juni ya, Juli, ketika kita sudah mulai dengan anak-anak di tahun ajaran yang baru 2021-2022. Iya. Tapi kita tidak ditinggal sendiri. Iya, Ya. ada pendamping. Selama 3 tahun kita selalu didampingi oleh tenaga ahli untuk benar-benar sekolah kita ini berhasil mengimbaskan kurikulum yang sudah disusun tersebut. Ini kan sekarang ini kurikulum Merdeka Belajar kan? Iya. Jadi intinya dari sekolah penggerak ini ke sini, hasil akhirnya itu yang pertama itu kami yang terpilih sebagai sekolah penggerak ini, kami harus memiliki yang namanya status kami itu di levelnya di atas daripada sekolah-sekolah yang belum mendapat terdaftar, kesempatan ya, seperti benar. kami. Terus yang kedua, kami juga mendapat harus didukung dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Itu hasil akhirnya harus sampai ada di lingkungan belajar yang seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran untuk anak seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tati, yaitu berpusat pada anak. Makanya tadi disampaikan kenapa sampai harus dipilih kelas 4, kelas 1 harus dipilih kelas A, B, supaya ada percepatan dan pembelajaran itu berpusat pada anak, seperti begitu. Dan ya seperti itu. Ya memang tidak mudah sih karena targetnya itu Prosesnya panjang. prosesnya sekali. panjang, juga hasil yang diharapkan itu benar-benar sangat tinggi. Kayak saya tadi itu target itu harus levelnya di atas level ya, di atas levelnya harus di atas target yang sudah ditargetkan begitu. Dan tidak hanya anak-anak sih, tapi lingkungan sekolah juga dinilai. Dia harus tidak ada pembulian pada anak-anak, sudah tidak ada lagi. Jadi Hasil akhir setelah 3 tahun kami ini sekolah itu sudah harus ada di atas level itu, yang tadi tidak ada pembulian lagi untuk lingkungan sekolahnya. dia harus nyaman buat siapapun, ya. Jadi inklusif. Kalau untuk pemantauannya sendiri seperti apa? Seperti yang dibilang kan tidak ada bully dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk bully itu bisa saja anak-anak membuat atau melakukan bully di luar sekolah. Itu seperti apa, Ibu? Nah, ini kan sekarang kan yang didik nih anak-anaknya nih, ya toh. Jadi anak juga harus dipersiapkan bahwa kamu ini sekarang adalah bersekolah di sekolah penggerak yang anak-anaknya harus seperti ini. Jadi kita juga harus menanamkan sih karakter mereka. Jadi ketika di luar sekolah pun mereka juga harus tetap menjadi anak-anak yang tidak membuli.
kembali ke profil pelajar profil Pancasila yang Pancasila. tadi Kak. Jadi tidak hanya di sekolah, Iya. tapi juga harus di rumah, di lingkungan masyarakat atau di luar sekolah pokoknya. Ya nggak boleh. Berarti pekerjaan ekstra karena sekarang daring ya Ibu ya. Iya. Betul. Betul, itu. Sedikit kendala berarti. Ya mudah-mudahan lah dengan semangat dan motivasi yang tinggi semuanya bisa Amin. dilakukan. Amin. Baik Ibu, sedikit promosi mungkin untuk TK dan SD Citra Bangsa buat teman-teman di luar sana atau mungkin para orang tua yang sedang menonton bingung untuk mau menyekolahkan anaknya di mana. Sedikit promosi dari TK Citra Bangsa dan SD Citra Bangsa. Kalau tadi sudah dengar apa yang kami sampaikan, kalau sekolah kami terpilih menjadi sekolah penggerak di Kota Kupang, jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di TK Kristen Citra Bangsa, karena seperti yang tadi kami sudah sampaikan, di tahun ajaran yang baru ini kami juga akan memulai sesuatu yang baru dengan kurikulum yang baru bersama dengan anak-anak, dan kegiatan kami yang kami lakukan yaitu berpusat pada anak, menyenangkan untuk anak. Karena itu jangan ragu, ayo bergabung bersama kami di TK Kristen Citra Bangsa. Dari Wiyati. Ya. Untuk SD, anak yang usia SD jangan ragu sekolah di SD Kristen Citra Bangsa karena kami mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik. Selain yang terbaik dan menjadi salah satu sekolah angkatan pertama menjadi sekolah penggerak. Angkatan pertama Iya. ya. Oke baik, terima kasih Ibu berdua atas waktunya. Oke, segitu aja teman-teman perbincangan kita dengan dua ibu cantik-cantik ini. Nantikan episode selanjutnya dengan yang pasti topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Podcast Citra Bangsa Bedana. Bye-bye.